Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu materi hari ini adalah Rasulullah Idulaku, submateri tentang kisah teladan Nabi Daud. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pelajaran ini adalah pelajaran di bab 5 atau tema kelima, yaitu kisah teladan Nabi Daud. Minggu depan kita akan melanjutkannya dengan rasul yang lain. Jadi hari ini rasul pertama yang kita pelajari adalah Nabi Daud. Sebelum kita masuk ke pelajaran Nabi Daud, Bapak mau menjelaskan dulu tentang pentingnya mencintai Rasul. Mengidolakan Rasul artinya adalah mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Para Rasul adalah para orang-orang atau laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita imani. Karena di dalam rukun iman ada beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihannya, keistimewaannya, dan juga mukjizat-mukjizat mereka. Para Rasul tugasnya adalah wajib untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satunya kita. Hari ini Rasul yang kita pelajari adalah Nabi Daud, tapi Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena beliau memiliki sifat dan perilaku yang sempurna. Mari kita sama-sama membaca ayat tentang Rasulullah, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ayat ini di Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Baiklah, kita masuk ke pembahasan Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi Bani Israel, yaitu dari keturunan ke-13 Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada masa itu terjadi peperangan yang hebat antara tentara Raja Talut dan tentara Raja Jalut. Raja Talut ini adalah orang yang beriman kepada Allah, dan Raja Jalut ini yang jahat, artinya yang kafir. Tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah, dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara. Nah, bala tentara Raja Talut tadi ya, yang dapat membunuh Raja Jalut. Nah, ceritanya suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Kemudian Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian diangkatlah Nabi Daud menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung berupa kitab Zabur. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang cerita ini. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Jadi artinya adalah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Nah, jadi Zabur adalah sebuah kitab atau mukjizat bagi Nabi Daud. Nah, jadi selain Zabur, Nabi Daud ini memiliki keistimewaan lainnya, yaitu setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti Nabi Daud.
Nabi Daud juga memahami bahasa burung-burung. Binatang, burung-burung juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaan Nabi Daud itu tidak pernah dikalahkan. Bahkan Nabi Daud selalu mendapat kemenangan setiap berperang melawan seluruh lawan-lawannya. Nabi Daud menjadi raja selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud yang kita harus ketahui adalah Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin, sehingga beliau dapat mengubah bentuk besi itu tanpa apapun, tanpa api, tanpa besi yang lain. Jadi dari besi itu beliau membuat baju perang yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jadi baju ini membuat pemakainya bebas bergerak. Kenapa? Karena beliau membuat baju ini lebih ringan dari baju-baju yang lain dan juga tidak kaku seperti baju tentara baju biasanya waktu itu. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 10 dan 11 serta surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajuritnya dari serangan musuh Allah. Jadi Nabi Daud adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama sholat malam dan juga berpuasa. Jadi beliau ini puasa sehari libur. Misalnya hari ini puasa, besok libur, besoknya lagi puasa. Nah, begitulah selang-seling setiap hari. Jadi beliau tidak hanya taat beribadah, beliau juga memiliki keberanian yang luar biasa. Beliau tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Nah, maka sebab itu beliau selalu menang dalam peperangan. Keistimewaan Nabi Daud yang lain adalah beliau memiliki suara yang sangat merdu, tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Jadi, jika Nabi Daud itu bernyanyi, melakukan isi kitab Jabur, gunung-gunung, burung-burung, semuanya ikut bertasbih bersama Nabi Daud saking merdunya ya. Nah, jadi itu keistimewaan yang hebat dari Nabi Daud. Nah, jadi apa sih sikap yang harus kita contoh setelah mendengar cerita tadi? Nah, sikap yang pertama yaitu kita harus rajin beribadah. Kita lihat dari foto yang pertama itu. Nah, yang ini ya. Jadi kita harus rajin beribadah kepada Allah supaya hidup kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang pemberani. Pemberani di sini maksudnya dalam kehidupan kita adalah kita berani untuk menyatakan pendapat, kita berani dalam hal pelajaran di sekolah, kita berani dalam kebenaran ya anak-anak ya. Kemudian kita juga harus mudah bergaul dan menjadi orang yang pemaaf. Nah, jangan sampai kita sulit bergaul atau susah bergaul karena itu akan membuat kita sendiri yang susah. Selanjutnya, nah Bapak rasa sudah selesai ya anak-anak ya. Jangan lupa bersemangat anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.